Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 1. Axele, mau kemana kamu? Tanya Arvinando sambil turun dari mobilnya. Arvinando kerap dibaiki dan Nando, seorang pria sukses dan juga kaya raya. Di umurnya yang sudah menginjak 50 tahun, dia masih terlihat tampan dan berwibawa. Dia memiliki kekuasaan yang cukup tinggi di negaranya, namun, hal itu tidak membuatnya puas. Dia selalu mementingkan pekerjaannya dan tidak pernah memperhatikan putra bungsunya Axele. Bukan urusan papa, ucap Axele ketus selalu menaiki motornya. Axele Arvinando adalah putra bungsu dari keluarga Arvinando. Dia tampan dan juga pintar, bahkan dia adalah pangeran kampus yang menjadi idaman setiap gadis. Namun, walaupun dia terlahir dari keluarga yang kaya raya, tidak membuatnya bahagia. Dia memang bisa mendapatkan apapun yang dia mau kecuali kasih sayang dari kedua orang tuanya. Nando sang papa terlalu sibuk dengan urusan bisnis dan para wanita simpanannya. Sedangkan Mirna sang mama selalu sibuk dengan shopping dan dunia sosialitanya. Bahkan mereka selalu membanding-bandingkan Axele dengan Askara sang kakak. Sehingga membuat Axele menjadi pemberontak dan larut dalam dunia kebebasan. Bahkan dia sering melakukan balapan liar dan mabuk-mabukan sebagai tempat pelepas kekesalannya. Berani kamu ya? Bentak Nando menatap tajam Axele. Ada apa ini? Tanya Askara mencoba menenangkan sang papa. Lihat kakakmu, jam segini dia baru pulang kerja untuk mengembangkan perusahaan papa. Bukan sepertimu, jam segini masih mau pergi berkeliaran bersama para berandal itu, ucap Nando menatap kesal Axele. Ada apa ini? Kenapa kalian malam-malam seperti ini bikin keributan? Tanya Mirna turun dari mobilnya. Kamu lagi? Dari mana saja kamu? Bukannya didik anak kamu yang tidak berguna ini. Kamu malah sibuk menghabiskan uangku, ucap Nando kesal melihat tangan Mirna yang dipenuhi barang belanjaan. Aku masih mending menghabiskan uang untuk belanja keperluanku. Di Bandung kamu, sibuk bekerja, tapi uangnya malah pergi ke tangan para itu, ucap Mirna tidak terima. Sudah, lebih baik kalian selesaikan masalah kalian. Aku mau pergi, ucap Axele menghidupkan motornya. Hai, anak kurang ajar, papa belum selesai berbicara, ucap Nando dengan wajah memerah. Aku tidak akan seperti ini, jika kalian bisa menjaga sikap kalian, ucap Axele lalu melajukan motornya keluar dari perkarangan mansion. Axele, teriak Nando menatap geram kepergian Axele. Sudah, Pak, biarkan Axele menenangkan dirinya, ucap Askara menenangkan sang papa. Mendengar ucapan Askara, Nando hanya membuang napasnya kasar. Dia melangkahkan kakinya memasuki mansionnya. Askara hanya mampu mengusap wajahnya kasar melihat keadaan keluarganya yang sangat kacau. Sebagai seorang anak tertua, dia juga merasakan hal yang sama seperti Axele. Hanya saja, dia bisa berpikir secara dewasa dan lebih memilih untuk tidak memperdulikan masalah orang tuanya. Askara Arvinando adalah pria tampan dan juga pintar. Sama seperti Axele, dia adalah pria incaran setiap wanita di luar sana. Namun, Askara sangat berbeda dengan Axele yang berandal dan suka membuat onar. Askara adalah pria dingin dan juga arogan. Bahkan dia selalu menghabiskan waktunya untuk bekerja dan bekerja. Hal itulah yang membuat kedua orang tuanya lebih menyayangi Askara. Bahkan tanpa segan-segan kedua orang tuanya sering membanding-bandingkan Axele dan Askara. Sehingga menciptakan rasa benci di hati Axele kepada sang kakak. Askara, bantu mama. Barang-barang mama terlalu berat, ucap Mirna memberikan beberapa barang belanjaannya kepada Askara. Apa koleksi barang branded mama belum cukup? Ucap Askara menggeleng kecil melihat barang belanjaan sang mama. Mama mau pergi liburan ke luar negeri bersama teman-teman mama. Jadi mama harus tampil lebih wow dari yang lainnya, ucap Mirna santai lalu melangkahkan kakinya memasuki mansion. Mirna memang selalu tampil cetar dia antara teman-teman sosialitanya. Sebagai istri dari pria sukses seperti Nando membuatnya menjadi besar kepala. Bahkan dia tidak pernah mau jika ada yang menandingi penampilannya. Baginya, dia harus tampil lebih mewah dari yang lainnya. Ma, sampai kapan mama seperti ini? Ingat, Axele butuh perhatian mama. Apa mama mau Axele jatuh ke dalam dunia gelap yang lebih jauh lagi, ucap Askara menatap kesal Mirna. Kenapa kau menyalahkan mama?
Ini juga salah papamu. Jika dia tidak memelihara para itu di belakang Mama tidak akan seperti ini, ucap Mirna tidak terima. Ma, ucap Askara menatap Mirna dengan tatapan tidak percaya. Dia tidak menyangka jika kedua orang tuanya terlalu egois. Mereka terlalu sibuk bersaing tanpa memperdulikan kehadirannya dan Axele. Sudahlah, jika kau mau memperhatikan adikmu itu, perhatikan saja sendiri. Mama sibuk, ucap Mirna tidak memperdulikan Askara. Melihat sikap sang mama, Askara hanya mampu membuang napasnya kasar. Dia meletakkan barang belanjaan Mirna di sofa lalu melangkahkan kakinya menuju kamar Axele. Dia menatap foto kebersamaannya dengan Axele dengan mata berkaca-kaca. Maafkan kakak karena tidak bisa menjadi kakak yang baik untukmu, ucap Askara menatap foto Axele sambil menitikkan air matanya. Tiba-tiba Askara mendengar suara keributan yang berasal dari kamar kedua orang tuanya. Keributan yang selalu dia dengar jika sang papa ada di rumah. Keributan itulah yang membuat Axele tidak betah di rumah. Namun, Askara yang sudah terbiasa dengan hal itu memilih untuk diam dan menutup telinganya. Jika bukan karenamu, kakak lebih baik tinggal di apartemen saja, ucap Askara berbicara dengan foto Axele. Askara membaringkan tubuhnya di atas ranjang Axele lalu menutup telinganya dengan bantal. Namun, suara pertengkaran kedua orang tuanya terus terdengar jelas di telinganya. Sehingga membuat Askara menjadi frustasi melihat keadaan keluarganya yang kacau balau. Axele melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Dia melewati jalanan kota di malam hari dengan perasaan kacau. Dia merasa kesal karena sang papa selalu membanding-bandingkannya dengan Askara sang kakak. Padahal jika kedua orang tuanya mau memperhatikannya, Axele memiliki banyak bakat. Walaupun itu bukan di dalam bidang bisnis. Kenapa sih papa selalu membanggakan kakak? Aku akui kakak memang pintar. Tapi semua orang kan mempunyai kelebihan masing-masing. Batin Axele kesal sambil terus melajukan motornya. Namun, Axele harus menghentikan motornya ketika melihat lampu merah menyala. Axele berusaha menahan rasa kesalnya sambil menunggu lampu merah berganti. Saat sedang menunggu, tiba-tiba perhatian Axele teralih ketika melihat wanita cantik dan lugu sedang berjualan di pinggir jalan. Hai, teriak Axele memanggil wanita itu. Kakak memanggil saya, tanya wanita itu tersenyum. Kau jual rokok? Iya, kak, ini, ucap wanita itu memberikan sebungkus rokok untuk Axele. Apa kakak mau minum? Aku juga jual minuman, tawar wanita itu. Boleh, ucap Axele menepikan motornya dan memarkirkannya di samping warung wanita itu. Warungnya terlihat kecil dan juga hanya dilengkapi beberapa kursi dan meja. Namun, walaupun kecil, akan tetapi warung itu ramai akan pembelinya. Selain penjualnya yang cantik, lokasi warung itu juga sangat strategis. Di pinggir lampu merah, sehingga sambil menunggu para pengemudi bisa sekalian minum dan membeli sesuatu di sana. Axele terus menatap wanita itu yang sedang melayani pembelinya yang lain. Cantik dan ramah, hanya itu yang ada di pikiran Axele tentang wanita itu. Maaf ya, kakak mau minum apa? Tanya wanita itu melihat Axele hanya diam menatapnya. Kopi, ucap Axele melihat kendaraan mulai melaju. Kau berjualan sendiri? Tanya Axele menatap wanita itu. Iya, kak. Orang tuamu mana? Kenapa mereka membiarkanmu jualan sendiri di malam-malam seperti ini? Mama sudah meninggal, kak. Aku tinggal bersama ayah dan mama tiriku, ucap wanita itu memberikan secangkir kopi untuk Axele. Alisa, mana uang? Kakak mau nongkrong, ucap seorang pria yang berpenampilan seperti preman menghampiri Alisa. Kenapa kakak meminta uang kepadaku? Bukankah aku sudah membayar setoran tadi siang? Tanya Alisa. Setiap harinya Alisa harus membayar setoran kepada preman yang katanya pemilik lapak lokasi tempat Alisa berjualan. Alisa yang tidak punya pilihan lain hanya bisa diam dan memberikan uang setoran setiap harinya. Karena bagaimanapun, Alisa sangat membutuhkan lapak itu untuk berjualan. Arg, banyak bacot. Apa kau mau aku bilang sama mama? Biar sekalian kau diusir dari rumah, teriak pria itu menatap tajam Alisa. Ini, ucap Alisa mengalah dan memberikan selembar uang 50.000 kepada Niko, kakak tiri Alisa. Ini dapat apa? Tanya Niko melihat uang pemberian Alisa. Kau masih punya uang di sini, kan? Tanya Niko merampas tas pinggang Alisa.
di mana di dalam tas itu tersimpan uang hasil penjualan Alisa 1 hari ini. Hai, jika kau mau uang kau harus mencarinya dong. Bukan main malak adikmu sendiri, ucap Axele merasa geram melihat kelakuan Nico. Kau siapa? Main ikut campur masalah orang saja. Apa kau tidak tahu aku siapa? Tanya Nico menatap tajam Axele. Kau itu hanya pecundang yang beraninya sama perempuan, ucap Axele tersenyum meremehkan. Dasar kau, teriak Nico mengepalkan tangannya geram. Sudah, ucap Alisa menderai keduanya. Kakak mau uang, kan? Ini uangnya, sekarang lebih baik kakak pergi, ucap Alisa memberikan separuh hasil dagangannya kepada Nico. Gitu dong, jadi adik itu harus nurut, ucap Nico mencium uang pemberian Alisa. Ingat urusan kita belum selesai, ucap Nico menunjuk Axele lalu pergi menggunakan sepeda motornya. Axele hanya diam sambil menatap kepergian Nico. Dia tidak menyangka jika ada pria seperti Nico yang tega memalak adiknya sendiri. Dia membenarkan jaketnya lalu kembali duduk di kursi plastik sambil mengatur emosinya. Alisa adalah seorang anak piatu. Mamanya meninggal sejak dia berusia 5 tahun. Setelah sang mama meninggal, ayahnya menikah dengan janda beranak satu yaitu Nico. Setelah papanya menikah dengan mama Nico, kehidupan Alisa menjadi berubah drastis. Dia selalu disiksa oleh ibu dan kakak tirinya. Bahkan sejak kecil Alisa berjualan di lampu merah untuk membiayai kebutuhannya, dan juga kebutuhan dapur. Sepulang berjualan dia harus menyetor uang hasil penjualannya kepada mama tirinya. Jika tidak, dia akan dipukul dengan rotan dan disuruh tidur di teras semalaman. Ayah Alisa yang melihat kekejaman istrinya kepada Alisa hanya diam saja. Bahkan dia sering ikut menyiksa Alisa karena menganggap jika Alisa adalah beban hidupnya. Kau tidak apa-apa, tanya Axele memeriksa tubuh Alisa. Aku tidak apa-apa, lebih baik kakak pulang saja. Jangan sampai Kak Nico kembali bersama teman-temannya, ucap Alisa panik. Kenapa kau cemas seperti itu? Aku tidak akan kenapa-napa, ucap Axele santai sambil menyeruput kopi buatan Alisa. Kopi buatanmu sangat enak, mulai sekarang aku akan menjadi salah satu pelanggan setiamu, ucap Axele tersenyum manis. Kau Alisa, kan? Kenalkan aku Axele, ucap Axele memperkenalkan diri. Kakak tahu namaku dari mana? Tanya Alisa mengerutkan keningnya bingung. Tadi pecundang itu memanggilmu Alisa. Jadi namamu Alisa, kan? Iya, namaku Alisa, ucap Alisa tersenyum. Kak, ucap beberapa bocah berpenampilan kumuh menghampiri Alisa. Hai, kalian sudah pulang? Apa kalian sudah makan? Tanya Alisa tersenyum. Belum, Kak. Kebetulan, kakak udah beli makanan untuk kalian. Kalian makannya. Maaf kakak hanya bisa beli nasi putih sama tahu tempe saja, ucap Alisa memberikan makanan yang dia beli untuk para bocah itu. Walaupun serba kekurangan dan memiliki hidup yang sangat kelam, akan tetapi Alisa tidak pernah mengeluh. Bahkan dia selalu menyisihkan uang hasil jualannya untuk memberi anak-anak gelandangan makan. Dengan begitu Alisa merasa sangat bahagia karena bisa berbagi walaupun hanya sedikit. Axele yang melihat itu, hanya bisa menatap bingung ke arah Alisa. Dia berpikir kenapa Alisa memberikan para bocah gelandangan itu makan, sedangkan dia saja dalam kesulitan. Mereka adikmu, tanya Axele menatap para bocil itu. Tidak, tapi aku sudah menganggap mereka seperti adikku sendiri, ucap Alisa tersenyum. Kakak mau beli apa lagi? Hari semakin larut, aku mau tutup, ucap Alisa. Tidak ada, ini uangnya, ucap Axele memberikan 5 lembar uang 100 kepada Alisa. Kak, ini banyak sekali, ucap Alisa kaget melihat uang yang diberi ke Axele. Ambil saja untukmu, ucap Axele langsung melajukan motornya. Axele melirik jam tangannya dan melihat jika dia sudah terlambat untuk melakukan balapan liar. Axele melajukan motornya menuju tempat tujuannya dan berharap jika dia masih bisa mengikuti balapan liar itu. Selama di perjalanan dia terus membayangkan senyuman polos Alisa. Senyuman yang sangat indah bahkan bisa membuat jantungnya berhenti seketika. Kau mau kemana? Tanya Askara melihat Axele menuruni anak tangga. Ke kampus, ucap Axele ketus tanpa menatap Askara. Apa kau semalam balapan lagi? Kalau iya kenapa? Apa urusan kakak? Lebih baik kakak urus saja perusahaan papa itu. Axele, apa salah jika kakak memperhatikanmu? Kau itu adik kakak, jadi wajar saja kakak bertanya. Sudahlah, aku sudah terlambat,
ucap Axele melangkahkan kakinya tidak memperdulikan ucapan sang kakak. Askara hanya mampu membuang napasnya kasar sambil menatap punggung Axele. Dia memang terlalu sibuk dengan dunia bisnisnya, sehingga dia tidak mempunyai waktu bersama Axele. Dulu Askara memang sempat tinggal di apartemennya sendiri karena kesal melihat kedua orang tuanya selalu bertengkar. Namun, setelah Axele kabur dari rumah karena sang mama dan papa bertengkar hebat, akhirnya Askara memilih untuk kembali ke mansion dan berharap dengan kehadirannya Axele tidak merasa sendiri lagi. Akan tetapi orang tuanya malah selalu membandingkannya dengan Axele, sehingga membuat Axele menjadi benci kepadanya. Axele melajukan motornya dengan kecepatan tinggi menuju kampusnya. Dia melewati jalanan kota secara ugal-ugalan. Bahkan tidak jarang para pengemudi yang lain memakinya. Namun, Axele memilih untuk terus melajukan motornya tanpa memperdulikan ocehan pengemudi lainnya. Sesampainya di kampus dia melihat para sahabatnya sudah menunggu kedatangannya di parkiran kampus. "Hai, bro, gue ada berita bagus," ucap Birma padahal Axele belum turun dari motornya. "Berita apa?" tanya Dirga dan Fran. "Gue tidak bicara dengan kalian," ucap Birma ketus. "Berita apa?" tanya Axele menatap Birma. "Lo dicariin Bu Indah." "Itu bukan berita bagus, tapi berita basi," ucap Axele bergumam kesal lalu melangkahkan kakinya meninggalkan ketiga sahabatnya itu. "Ada berita lain lagi," ucap Birma mengejar Axele. "Jika menyangkut soal kuliah lebih baik tidak usah lo beritahu gue," ucap Axele kesal ketika mendengar sesuatu yang berbau kuliah dan juga dosen mereka. "Tidak, nanti malam ada balapan besar. Seluruh pembalap dari luar kota akan berkumpul malam nanti," jelas Birma. "Berapa hadiahnya?" tanya Axele. 50 juta. "Gue akan ikut," ucap Axele terus melangkahkan kakinya. "Lo mau kemana?" "Kelas ada di sebelah sini," tanya Pran menatap langkah Axele yang menjauhi kelas. "Ke kantin," ucap Axele santai. "Lo gak masuk kelas?" "Tidak, tugas gue belum selesai. Jika kalian mau masuk kelas, masuk saja," ucap Axele santai. Bolos kelas adalah hal yang biasa untuk Axele. Jika dia tidak menyukai dosen yang membawa mata pelajarannya, maka dia lebih memilih untuk bersantai di kantin. Walaupun seperti itu, nilai Axele selalu bagus di saat ujian semester. Hal itulah yang membuat Axele semakin angkuh dan selalu berbuat sesuka hatinya. Bahkan dia tidak segan-segan protes kepada dosen jika nilainya tidak sesuai dengan yang dia harapkan. "Kami ikut lo," ucap ketiganya. "Axele, mau kemana kamu?" tanya seorang dosen wanita yang bernama Indah. Mendengar pertanyaan Indah, Axele langsung menghentikan langkahnya. Dia menatap Indah tanpa rasa takut sedikitpun. Dia hanya berdiri dengan santainya sambil memperhatikan Indah yang berjalan mendekatinya. "Apa kau tidak mendengar pertanyaanku?" tanya Bu Indah menatap kesal Axele. "Apa ibu tidak tahu ini menuju kemana?" ucap Axele kembali bertanya. "Oke, ibu tahu ini menuju ke kantin. Tapi jam pelajaran akan segera dimulai," ucap Indah bertindak tegas kepada Axele. "Lalu urusannya denganku apa?" Mendengar pertanyaan Axele, Indah hanya membuang napasnya kasar. Dia berusaha mengatur emosinya untuk berbicara dengan Axele. Sebagai seorang dosen dia harus mendidik mahasiswanya dengan baik. Walaupun yang dia dapatkan hanyalah ucapan pedas yang keluar dari mulut Axele. Namun, dia tetap berharap agar Axele dan teman-temannya bisa mendengarkannya dan menghargainya sebagai dosen mereka. "Dalam semester ini, kau terhitung berapa kali masuk kelas? Bahkan tugasmu juga sampai sekarang belum kau selesaikan. Apa kau mau tidak lulus dalam mata pelajaran ibu?" "Terserah, aku tidak peduli," ucap Axele tersenyum sinis lalu kembali melangkahkan kakinya. "Axele, apa kau mau aku mengadukan sikapmu ini kepada papamu? Aku yakin jika papamu tahu dia akan semakin kecewa kepadamu," ucap Indah mengancam. Mendengar ancaman Indah, Axele langsung tersenyum sinis. Dia menatap Indah dengan tatapan penuh keangkuhan, bahkan tidak ada sedikit pun rasa takut yang terpancar di matanya. "Silakan saja, aku tidak takut," ucap Axele menantang Indah. Indah adalah istri kedua dari papa Axele. Usia Indah memanglah masih sangat muda. Bahkan dia lebih cocok menjadi putri Nando dibandingkan menjadi istrinya. Namun, karena Nando kaya raya dan juga masih terlihat mempesona, jangankan Indah. Wanita yang jauh lebih muda darinya saja bisa Nando dapatkan. Hal itulah yang membuat Axele semakin membenci Indah.
Bukan hanya tidak mau menerimanya sebagai ibu tirinya, bahkan Axele tidak pernah menghargainya walaupun sebagai dosen. Ayo kita pergi, tidak ada gunanya bicara dengan wanita ini. Tampangnya saja yang alim, tapi aslinya lebih keji dari iblis, ucap Axele menatap remeh Indah lalu melangkahkan kakinya meninggalkan Indah. Mendengar ucapan Axele, Indah hanya mampu mengepalkan tangannya geram. Axele memanglah mahasiswa yang pintar, akan tetapi karena selalu membuat onar di kampus, dia menjadi terlihat buruk di mata para dosen lainnya. Seperti biasanya Axele akan bolos bersama teman-temannya dan memilih menghabiskan waktu di kantin. Mereka merokok dan juga bercanda gurau tanpa menghiraukan tanggapan orang lain kepada mereka. Walaupun dikep sebagai berandal kampus, akan tetapi begitu banyak wanita yang mengantri untuk meluluhkan hatinya. Mereka bersedia melakukan apapun asalkan bisa berkembang dengan Axele. Aku ke toilet sebentar ya. Kalian lanjutkan saja, ucap Axele membuang puntung rokoknya ke sebarang tempat. Ark, pekik seorang wanita karena terkena api dari puntung rokok Axele. Alisa, ucap Axele terkejut ketika melihat Alisa meringis kesakitan sambil memegang mempan yang berisi beberapa jenis makanan. Hai, gadis miskin, mana pesanan kami? Ucap seorang wanita dari salah satu meja dengan begitu lantangnya. Mendengar Alisa dihina di depan matanya, Axele langsung mengepalkan tangannya geram. Dia mengambil mampan yang ada di tangan Alisa dan berjalan menghampiri gerombolan wanita yang membuli Alisa. Brak! Makan itu, dasar manusia berhati iblis, teriak Axele melemparkan makanan yang ada di tangannya ke wajah wanita itu. Untuk apa kaya harta, akan tetapi miskin akhlak sepertimu. Wajahmu saja yang cantik, tapi sikapmu melebihi binatang, ucap Axele kembali sehingga membuat semua orang yang ada di kantin itu menatap ke arahnya. Melihat amarah Axele, semua orang yang ada di kantin hanya diam saja. Mereka tidak berani berkutik karena takut menjadi sasaran kemarahan Axele. Namun, banyak juga yang memperhatikan Alisa. Mereka menatap Alisa dengan tatapan penuh kebingungan. Mereka berpikir kenapa Axele bisa semarah itu. Karena selama mereka mengenal Axele, Axele tidak pernah semarah itu hanya demi membela seorang wanita. Apalagi wanita dari kalangan kelas bawah seperti Alisa. Kak, sudah, aku tidak apa-apa, ucap Alisa langsung menenangkan Axele. Jika kalian menjadikan Alisa sebagai bahan bulian kalian lagi, maka kalian akan tahu akibatnya, ucap Axele menatap geram geng wanita itu. Ayo ikut aku, ucap Axele menarik tangan Alisa keluar dari kantin. Axele membawa Alisa ke taman kampus, dan mendudukkan Alisa di kursi yang tersedia di taman itu. Axele duduk di samping Alisa sambil menatapnya penuh dengan rasa bersalah. Mana kakimu? Ucap Axele menarik kaki Alisa dan meletakkannya di pangkuannya. Saat Axele menarik kaki Alisa, tanpa sengaja rok Alisa terangkat dan memperlihatkan paha mulusnya. Axele langsung saja refleks membulatkan matanya melihat itu. Namun, bukan karena melihat paha mulus Alisa, akan tetapi tato biru yang memenuhi paha Alisa. Ini, kenapa? Apa ini ulah para wanita berandal itu? Tanya Axele mengepalkan tangannya geram. Tidak, ini bukan karena mereka, Kak. Jadi, ini, ucap Alisa gugup. Ini kenapa? Aku tahu, ini pasti karena ulah kakakmu itu, kan? Tanya Axele menebak. Tidak, luka ini, ucap Alisa langsung bangkit dari duduknya. Luka itu kenapa? Sudah, Kak, aku tidak apa-apa. Aku harus kembali ke kelas, ucap Alisa melangkahkan kakinya untuk meninggalkan Axele. Melihat Alisa ingin pergi, Axele langsung menarik tangan Alisa, sehingga Alisa terjatuh di pangkuannya. Dengan seketika jantung Axele seperti berhenti berdetak. Dia menatap kecantikan Alisa dengan penuh kekaguman. Axele tidak tahu kenapa tiba-tiba dia merasakan ada hal yang aneh ketika dia berdekatan dengan Alisa. Padahal selama ini dia tidak pernah merasakan hal itu ketika dekat dengan wanita lain. Bersambung dulu ya teman-teman.